Halo sobat, apa kabar hari ini? Semoga harimu menyenangkan ya. Terima kasih karena kamu sudah mampir di channel ini. Selamat datang di channel Daun Kelor, sebuah channel alternatif untuk mengisi waktu luang kamu dengan informasi tentang tanaman berkhasiat di sekitar kita. Kali ini saya akan membahas tentang kunyit. Ada yang sudah pernah melihat kunyit? Ya, benar sekali sobat, tanaman kunyit cukup familiar untuk kita karena sering digunakan sebagai bumbu masakan. Saya jadi ingat sama nasi kuning nih sobat. Sebelum kita lanjut, sobat semuanya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng biar terus update info-info menarik dari channel Daun Kelor ya. Oke, langsung saja sobat. Ini dia tanaman kunyit. Kunyit atau kurkuma longalin adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi aromatis, dan rasanya sedikit manis. Bagian utamanya dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Rimpangnya memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dengan kulit luarnya berwarna jingga kekuning-kuningan. Bagian tanaman kunyit yang sering dimanfaatkan sebagai rempah maupun obat adalah rimpangnya yang mengandung senyawa aktif berwarna kuning yakni kurkumin yang biasa dijadikan sebagai pewarna makanan dan bumbu pada masakan. Selain sebagai bumbu masakan, kurkumin menjadikan kunyit sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat. Manfaat kunyit untuk kesehatan sudah sejak dulu digunakan nenek moyang sebagai pengobatan. Tak heran jika kunyit banyak digunakan sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional untuk berbagai penyakit. Dalam sejarah perobatan rakyat India, kunyit dianggap sebagai bahan antibiotik yang terbaik. Sementara pada masa yang sama, kunyit juga digunakan untuk memudahkan proses pencernaan dan memperbaiki perjalanan usus. Di India, secara tradisional kunyit telah digunakan sebagai pelawan penyakit yang berhubungan dengan empedu, batuk, diabetes, dan penyakit hepatik, reumatik, dan sinusitis. Sedangkan di Cina, kunyit digunakan untuk penyakit yang berhubungan dengan penyakit perut dan penyakit kuning. Oh ya sobat, dalam kunyit terdapat kandungan nutrisi loh. Dalam 100 gram kunyit terkandung beragam nutrisi, yaitu 10 gram protein, 168 mg kalsium, 208 mg magnesium, 299 mg fosfor, 2 gram kalium, 1 mg vitamin C, dan 55 mg zat besi. Selain beberapa nutrisi tersebut, kunyit juga mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sobat Kelor, kunyit memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, kunyit dapat meredakan peradangan. Zat aktif kurkumin dalam kunyit adalah antioksidan yang mengandung efek anti radang paten. Ada kurang lebih 200 mg kurkumin dalam 1 sendok teh kunyit segar yang diparut halus atau versi bubuknya. Kurkumin diyakini bekerja memblokir kerja sitokin dan enzim penyebab inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga bekerja mengurangi peradangan
dengan menurunkan kadar histamin sementara meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal. Yang kedua, kunyit dapat mengobati MAC. Kunyit sudah sejak lama populer digunakan sebagai obat gangguan pencernaan alami. Maka ketika sobat mengalami gejala MAC kambuh, tidak ada salahnya menyeduh secangkir teh kunyit hangat untuk meredahkan nyerinya. Dijamin bisa meredahkan MAC para sobat sekalian. Yang ketiga, meredakan gejala IBS. Irritable Bowel Syndrome adalah peradangan usus besar yang menyebabkan masalah BAB jangka panjang. Jika peradangan tersebut membuat kontraksi usus terlalu sering menejang, akibatnya adalah diare kronis. Sebaliknya, jika peradangan membuat otot usus jadi jarang berkontraksi, akibatnya justru sembelit kronis. Tidak ada pengobatan khusus bagi penderita IBS. Untuk meredakan gejala, pasien biasanya diminta untuk mengkonsumsi ekstrak kunyit secara teratur yang menurut penelitian merupakan antibiotik dan anti radang yang sangat kuat sehingga dapat memperbaiki dinding usus yang luka. Yang keempat, meredakan nyeri haid. Sobat CW Indonesia mungkin sudah sangat akrab ya dengan jamu kunyit asam yang dapat membantu meredakan nyeri haid. Kandungan kurkumin kunyit memiliki khasiat pereda nyeri alami yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram. Tetapi perlu diingat ya sobat, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan karena dapat menyebabkan pendarahan. Yang kelima, kunyit dapat mengendalikan gula darah loh sobat. Jika sobat sekalian punya diabetes, tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil. Salah satu yang bisa sobat coba adalah kunyit. Sebuah studi tinjauan terbitan tahun 2013 menunjukkan kurkumin dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani. Hal ini kemudian membantu menurunkan risiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan. Namun masih perlu lebih banyak uji klinis untuk memastikan manfaat kunyit untuk diabetes. Yang keenam, kunyit dapat mengurangi depresi. Sobat sering mengalami depresi? Nah, kunyit menjadi salah satu solusinya. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kunyit mampu mengurangi gejala depresi. Hal ini dikarenakan kurkumin dalam kunyit dapat membantu antidepresan bekerja lebih baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mengatasi masalah kulit. Bagi para sobat remaja yang punya masalah kulit, tidak ada salahnya mencoba mengkonsumsi kunyit. Berkat sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan yang terkandung dalam kunyit dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kulit seperti jerawat, eksim, penuaan dini, dan psoriasis. Sobat Kelor, sampai saat ini belum ditemukan adanya efek samping dari penggunaan kunyit pada dosis rendah. Penelitian juga mencatat bahwa tidak terjadi efek samping pada orang yang mengkonsumsi kunyit 490 mg per hari selama seminggu. Walau demikian, konsumsi kunyit yang berlebihan juga tidak baik bagi tubuh. Ada beberapa efek samping yang dapat timbul bila kunyit dikonsumsi secara berlebihan, yaitu gangguan pencernaan seperti perut kembung, penyakit asam lambung, dan diare. Sobat juga bisa mengalami sakit kepala, mual, ruam pada kulit, dan risiko terkena kanker usus dan kanker hati. Manfaat kunyit bagi kesehatan tubuh memang cukup banyak.
Namun, kamu tetap harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya ya. Hindari konsumsi kunyit secara berlebihan, baik dalam bentuk segar maupun suplemen. Jika kamu ingin mengkonsumsi suplemen kunyit, pilihlah suplemen yang sudah terdaftar di BPOM untuk memastikan keamanannya. Bila kamu ingin mengkonsumsi kunyit sebagai pendamping pengobatan penyakit tertentu, terutama kunyit dalam bentuk suplemen, sebaiknya kamu konsultasikan dulu ke dokter guna mencegah terjadinya interaksi obat atau munculnya efek samping. Dengan demikian, manfaat kunyit pun dapat kamu peroleh secara maksimal. Demikian info kali ini ya sobat. Terus update info menarik lainnya tentang tanaman berkhasiat di sekitar kamu hanya di channel Daun Kelor. Sampai berjumpa kembali. Dadah sobat.